yaitu berupa lontar. Biasanya bersimpuh atau bajrosannya. Jadi kita ukur menggunakan tangan di sini dan ya. Namun kembali ini perbandingannya itu dengan lontar harus ini. Ya, jadi bisa kita amati dan kita simpulkan bahwa penyuratan lontar ini adalah salah satu gerakan yoga dalam agama Hindu yang sangat baik ya, yang bisa kita laksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Lalu kita yang pertama kita tulis di lontar itu biasanya ada yang menulis angka halaman di sini di lontar bagian A, ada yang menulis halaman di lontar bagian B. Jadi biasanya saya menulis halaman di lontar bagian B. Jadi yang pertama kita tulis adalah Cari Agung sebagai pengapit ataupun pengawal daripada kita menulis aksara Bali. Ya, jadi seperti ini. Setelah jadi Cari Agung pertama, lalu kita tulis mantra Om Awigenamastu Namo Siap. Ya, seperti ini. Lalu setelah jadi Om Awigenamastu, kita tuliskan panti. Panti itu adalah tanda baca pengawal saat kita memulai menulis, sebelum menulis daripada judul naskah itu sendiri. Nah, kita menulis panti dulu. Nah, setelah itu lalu kita lanjut tulis judul di bagian kanan lontar itu sendiri karena di sini sudah habis. Lalu kita mulai menulis judulnya, umpamanya Pan Balang Tama itu kita tulis. Lalu sekarang kita lanjut ke tahap pewarnaannya. Di sini kita menggunakan pewarna alami, yaitu dari bahan kemiri atau bahan tingkih yang sudah digosongkan. Kita gosok satu arah saja karena lontar ini rentan patah ya, karena bahannya dari daun ya. Kita gosoknya satu arah, jika ke kanan aja, jika ke kiri aja. Nah, sekarang saya sudah bersama salah satu siswa Disma yang berbakat nih dalam nyirat lontar. Silahkan perkenalkan diri, Kak. Terima kasih sebelumnya. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya I Gusti Putweda Diwangsa. Saya berasal dari kelas 11 PS2. Nah, sekarang saya akan bertanya sedikit nih tentang nyirat lontar sama Kakak. Gimana sih awalnya Kakak tuh bisa tertarik untuk nyirat lontar ini sendiri? Ya, terima kasih ya. Jadi awal saya tertarik dalam nyirat lontar itu karena di keluarga itu memang tradisi ya, karena ada warisan dari leluhur yaitu berupa lontar dan buku. Jadi orang tua termasuk juga nenek sangat mendukung sekali agar saya mempelajari di bidang kesenian sastra lontar itu sendiri. Berarti emang dari leluhur kakak ini ya. Kakak bisa nyurat ini belajar otodidak atau ada gurunya nih, Kak? Dan berapa lama sih waktu untuk belajarnya? Untuk guru itu yang paling pertama mengenalkan saya kepada kesenian ini adalah nenek. Jadi nenek kebetulan juga adalah guru bahasa Bali. Jadi sebelum saya mempelajari seni ini, neneklah yang memberikan saya pengetahuan dasar-dasar daripada kesenian itu. Lalu untuk seberapa lama kita mempelajari kesenian ini, kalau kita lihat ya,
lamanya kita agar bisa menulis saja dulu di atas daun lontar itu kurang lebih 6 sampai 6 bulan sampai dengan 1 tahun itu ya memang sudah bisa sementara. Tapi untuk benar-benar mendalami daripada kesenian ini itu butuh waktu yang sangat lama dan tidak bisa dihitung, mungkin seumur hidup. Oh, berarti waktunya itu bukan jangka pendek gitu ya, Kak? Pernah nggak sih Kakak ikut berpartisipasi dalam lomba-lomba? Untuk berpartisipasi di dalam lomba itu dimulai dari SMP itu di tingkat kabupaten, provinsi Setungkara bisa partisipasi dan Setungkara boleh juara. Dan baru ini di bulan Februari itu bulan bahasa Bali di Puspom Badung Setungkara mewacen aksara Bali itu Setungkara boleh juara 1 dan itu adalah prestasi terakhir sih karena COVID jadi perlombaan-perlombaan itu ditunda sementara. Berarti cukup banyak juga yang Kakak udah berpartisipasi ya. Ada nggak orang khusus yang menjadi inspirasi Kakak dalam nyurat lontar ini? Tadi kan udah nenek, atau ada yang lain lagi? Ya yang paling berperan sih ya orang tua ya, karena restu dari orang tua termasuk dari ibu juga sangat penting sekali. Apalagi kemarin dari ibu ya, Setungkara karena restu dari ibu saya bisa mempelajarinya. Dan yang tokoh yang saya kagumi Setungkara Tebek Kekulun Ida Pedanda Madis Teman. Beliau adalah salah satu tokoh seniman yang sangat tekun dalam mempelajari sastra. Nanti bisa di searching di Google tentang profil beliau. Ya. Siap, ya. Apa saja sih kesulitan Kakak yang Kakak hadapi nih dalam nyurat lontar? Ya, kesulitan dalam menyurat lontar itu sebetulnya konsentrasi ya. Kita harus konsentrasi menyurat lontar itu karena lontar itu dia memanjang. Agar tulisan itu tetap istilahnya tetap satu bentuk itu satu agar tegak lurus itu yang susah. Maka dari itu biasanya saya itu membuat garis dulu di lontar itu agar tulisannya itu tetap jejak. Ya, kalau memang sudah betul-betul tulisannya sudah pro player gitu bisa gampang. Makanya kita harus konsentrasi yang paling penting. Berarti kuncinya konsentrasi konsentrasi ya, Kak? Ya. Menurut Kakak apa sih pentingnya nyurat lontar ini dengan mewariskan budaya Bali? Nah, jika kita diamati ya, kesenian sastra lontar jika di Bali ini adalah salah satu dasar kita di Bali. Karena jika kita amati manusia dulu, dari manusia itu lahir sampai dengan upacara terakhir yaitu disebut dengan Atmo Wadana atau nikah, itu ada lontarnya. Apapun itu di Bali, itu termasuk hal yang baik, yang buruk, itu ilmu pengobatan atau sada itu ada ya, ilmu yang bersifat negatif juga ada, itu istilahnya pengimo, ada itu penglihatan ada di lontar, ada juga istilahnya untuk menyakiti orang lain ada, untuk membantu orang lain ada ya, banyak ya, tentang bangunan juga ada, itu banyak di lontar. Maka dari itu kita sebagai generasi muda harus meneruskan daripada kesenian ini. Menyangkut nyurat lontar ini mencakup menyeluruh gitu ya? Menyeluruh. Universal. Pertanyaan terakhir nih untuk Kakak. Ya. Apa sih pesan-pesan Kakak untuk orang di luar sana yang juga sedang belajar nyurat lontar? Nah, baik, terima kasih. Jadi untuk teman-teman semua yang sedang belajar nyurat lontar, di sini kita sebagai siswa, termasuk saya juga masih belajar. Jadi tidak ada istilahnya kita itu menggurui atau istilah Balinya nasikin segara, tidak ada. Dan sebenarnya saya hadir di dalam video ini itu adalah fungsinya untuk sharing. Jadi sudah barangkali tentu saat penjelasan saya menulis lontar, alat-alatnya itu saya jelaskan tadi sudah barangkali tentu ada kesalahan. Ya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan mari kita saling isi, saling belajar agar apa? Agar kesenian Bali yang kita cintai ini, kesenian yang sangat adiluhung, yang tidak ada di belahan dunia manapun, agar tetap ajak dan lestari di bawah gempuran sektor globalisasi saat ini. Berarti kita kuncinya harus tetap belajar, sama-sama belajar di sini. Dan sekian bincang-bincang saya bersama Kak Weda. Makasih Kakak udah nyempetin waktunya untuk datang. Dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Semoga video ini menginspirasi kalian semua di rumah. Terima kasih, sampai jumpa. Dah.
kali ini